Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranita, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai awal mula sejarah sastra Indonesia. Sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, pasti pernah terlintas di pikiran kita, kapan sih awal mula sejarah sastra Indonesia? Dan mungkin beberapa teman kita yang di luar dari jurusan kita mempertanyakan hal ini. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai awal mula sejarah sastra Indonesia. Sebelum adanya Balai Pustaka, yang menurut beberapa ahli sastra adalah tempat lahirnya sastra Indonesia meskipun asli Belanda, kita telah melupakan karya sastra Melayu Tionghoa dan bacaan liar. Hal ini disebabkan karena kurang teliti dalam mengumpulkan data-data dari kelompok tertentu. Kemudian, oleh Claudine Salmon dalam bukunya yang berjudul Sastra Indonesia Awal, ia mengatakan bahwa pengarang karya sastra Melayu Tionghoa sudah ada sejak tahun 1875 sampai dengan 1997 dengan total 860 pengarang dan 3005 karya. Sementara itu, bacaan liar muncul sejak tahun 1850-an. Sayangnya, kedua fakta ini tidak banyak dibicarakan oleh para ahli sastra. Ada 4 alasan mengapa karya sastra Melayu Tionghoa dikatakan sebagai tonggak awal dari sastra Indonesia. Yang pertama, karena awalnya karya sastra Melayu Tionghoa adalah hasil dari terjemahan-terjemahan sastra Tionghoa dan Eropa yang dilakukan oleh Li Kim Ho. Hasil terjemahan itu seperti Kapten Flambert yang berjumlah 560 halaman dan Kawasan Bangsat yang berjumlah 800 halaman. Kedua buku ini diterbitkan secara serial. Yang kedua, karena adanya karya sastra yang berjudul Lo Fen Kuei oleh Gao Pengliang dan Qiao Jinbun oleh Oishi. Kedua buku ini merupakan prosa asli dan pertama dalam kesusastraan Melayu Tionghoa yang diterbitkan pada tahun 1903, di mana 20 tahun lebih awal dibandingkan Balai Pustaka, yaitu 1920. Yang ketiga, karena adanya penggunaan bahasa Melayu yang merupakan awal adanya bahasa Indonesia. Para pengarang karya sastra Melayu Tionghoa ini memiliki peranan besar dalam menyebarluaskan bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena bahasa Melayu yang digunakan pada saat itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan pada awal abad ke-20. Para pengarang karya sastra Melayu Tionghoa juga ini memperbanyak kosakata bahasa Indonesia seperti kecap, toko, dan bihun. Dan yang terakhir, karena adanya teknologi baru, yaitu mesin cetak, sehingga memunculkan percetakan-percetakan milik Tionghoa pada tahun 1870. Dengan adanya mesin cetak ini, para pengarang memiliki keuntungan besar dalam menyebarluaskan karya-karyanya. Salah satunya yaitu Suwardi Suryaningrat yang menyebarluaskan kritik-kritiknya ke berbagai kalangan pada tahun 1908. Dengan adanya percetakan-percetakan milik Tionghoa, muncul adanya bacaan liar atau bacaan kaum bergerakan. Kaum ini menganggap bacaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan untuk mengikat dan menggerakkan kaum buruh dan tani. Menariknya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu pasar, di mana bahasa Melayu tingkat rendah yang digunakan oleh para pedagang, buruh, tani yang tidak mengenyam pendidikan. Tahun 1920 sampai 1926, bacaan liar berkembang pesat. Kemudian PKI mendirikan Komisi Bacaan Hofdestur sebagai penerbit dan lembaga yang menyebarluaskannya. Karena makin banyak dan dianggap menentang pemerintah kolonial, akhirnya bacaan liar runtuh tahun 1926 sampai dengan 1927 oleh Belanda. Beberapa pengarangnya yaitu ada Mas Marto Kertodikromo yang menulis buku Mata Gelap tahun 1914, Syair Rempah-Rempah dan Stuen Hijau tahun 1918, kemudian ada Semaun yang menulis buku Hikayat Kadirun tahun 1919, kemudian ada Darsono. Sayangnya, ketiga pengarang ini berakhir dipenjara oleh Belanda. Karena bacaan liar makin tidak terkendali, akhirnya Belanda mendirikan sebuah lembaga yang bernama Balai Pustaka pada tahun 1908 sebagai upaya mengendalikan bacaan rakyat dan memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh di kalangan pelajar. Pemerintah kolonial juga menyediakan bacaan ringan yang menurut mereka sehat untuk lulusan sekolah rendah.
Selain itu, Balai Pustaka juga memberikan beberapa syarat untuk naskah yang akan diterbitkan. Salah satunya harus bersifat netral dalam hal ini yaitu mengenai politik, agama, dan sebagainya. Meskipun berdiri pada tahun 1908, tetapi Balai Pustaka mulai produktif pada tahun 1920 dengan sederet pengarang seperti Melanie Schreger yang berhasil menerbitkan buku berjudul Azab dan Sengsara pada tahun 1920 dan Mara Rusli yang menulis buku berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1922. Dari Balai Pustaka inilah kita mengenal istilah sastra Indonesia modern. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa awal mula sastra Indonesia bukan dari Balai Pustaka, tetapi dari karya sastra Melayu Tionghoa. Demikian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.